Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas terkait tentang proyek yang berjudul analisis kerja Wi-Fi dan Bluetooth berdasarkan jarak dan penghalang. Di sini kami beranggotakan ada 5 orang, yaitu M. Helmizan, Reina Sela Seolina, Rizky Ardiansyah, Ahmad Akbar, dan saya Febri Zalfa. Next. Nah, di sini adalah latar belakang dari proyek kami, di mana perkembangan teknologi komunikasi nirkabel semakin pesat dan banyak digunakan pada berbagai bidang seperti IoT, sistem monitoring, dan perangkat mobile. Dua teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, keduanya itu sama-sama menggunakan gelombang radio, tetapi memiliki perbedaan dalam jangkauan kecepatan data, konsumsi daya, dan ketahanan terhadap gangguan. Dalam praktiknya ini, performa Wi-Fi dan Bluetooth dipengaruhi oleh jarak serta adanya penghalang seperti dinding atau benda padat. Oleh karena itu, diperlukan pengujian langsung untuk mengetahui kinerja kedua teknologi tersebut dalam kondisi nyata. Nah, di sini ada pun tujuan proyek yang kami buat. Yang pertama itu bagaimana cara mengukur. Ada menganalisis pengaruh penghalang terhadap performa komunikasi Bluetooth dan Wi-Fi dan membandingkan parameter kerja Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, pertama kita masuk dalam dasar teori tentang konsep wireless communication. Wireless communication adalah proses pengiriman data tanpa menggunakan media kabel, melainkan melalui gelombang elektromagnetik. Kualitas komunikasi wireless sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti jarak antar perangkat pengirim dan penerima, lalu adanya interferensi dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi serupa, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini ada pun karakteristik dari Wi-Fi dan Bluetooth, di mana karakteristik Wi-Fi IEEE 802.11 Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang memiliki kecepatan transfer data yang tinggi dan jangkauan yang luas. Wi-Fi ini umum digunakan untuk sebagai akses internet, jaringan lokal, dan transfer data berukuran besar. Namun Wi-Fi ini juga cenderung memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi dan sensitif terhadap interferensi atau gangguan. Selanjutnya karakteristik Bluetooth Basic atau BLE. Bluetooth sendiri adalah teknologi wireless jarak pendek dengan konsumsi daya yang rendah. Bluetooth banyak digunakan dalam perangkat IoT, wearable, dan komunikasi antar perangkat dengan data yang kecil. Jangkauan untuk Bluetooth sendiri ini lebih pendek daripada Wi-Fi, namun lebih hemat energi. Baik, kita masuk di slide berikutnya adalah parameter kinerja yang terdiri dari 4, yaitu RSSI, yang dimana RSSI itu menunjukkan seberapa semakin besar nilainya, maka semakin baik kualitas dari sinyal tersebut. Kemudian ada throughput. Kalau throughput ini merupakan kecepatan data yang benar-benar berhasil dikirim dari dalam jaringannya. Yang ketiga ada latensi, merupakan waktu tunda pengiriman data dari pengirim ke penerima. Kemudian nilainya yang kecil menandakan jika sistem lebih responsif. Kemudian yang keempat ada packet loss. Packet loss menunjukkan jika jumlah paket data yang hilang selama proses pengiriman. Jadi semakin kecil nilainya, maka semakin baik kualitas komunikasinya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja. Jadi ada 4. Yang pertama ada jarak komunikasi. Jarak komunikasi ini jika semakin besar jarak antar perangkat atau kekuatan sinyalnya tuh akan melemah dan kualitas komunikasi gangguan dari perangkat lain dengan frekuensi yang sama atau berdekatan dapat mengurangi kestabilan dan kualitas koneksi. Yang ketiga ada penghalang. Penghalang ini bisa saja dinding, pintu, dan benda padat lainnya yang dapat menyebabkan sinyal melemah sehingga komunikasi itu menjadi kurang optimal untuk diukur. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada spesifikasi perangkat.
Jadi performa komunikasi ini akan ditentukan oleh kemampuan perangkat, seperti daya pancar, sensitivitas penerima, dan jenis antena. Jadi metodologi ataupun alat dan bahan yang kami lakukan dalam proyek ini ada router WiFi, ada perangkat Bluetooth, aplikasi pengukur SSI, kemudian ada aplikasi speed test atau script transfer data. Yang kelima ada laptop. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Bella, di sini tabel hasil. Pada tabel pertama, di sini kami menggunakan Bluetooth dan menggunakan penghalang. Di sini dengan nama Oppo A5s dengan jarak 1 meter dan penghalang yang pertama yaitu di samping pintu. Di sini kami mendapatkan minus 50 RSSI dengan kualitas suara yang masih jelas. Pada jarak 1 meter ini, sinyal Bluetooth masih kuat dan penghalang pintu belum menemukan pengaruh signifikan sehingga komunikasi audio berlangsung stabil tanpa gangguan. Selanjutnya dengan jarak 5 meter dan RSSI minus 83, kategori sinyal yaitu masih bagus dengan suara yang jelas. Masih cukup kuat untuk menjaga kualitas suara tetap jelas. Yang selanjutnya dengan jarak 10 meter dengan RSSI minus 91, kategori sinyal yaitu masih good dan kualitas suara masih jelas. Di sini nampak penurunan SSI yang cukup signifikan. Meskipun demikian, koneksi Bluetooth masih mampu mempertahankan kualitas suara yang baik. Yang selanjutnya dengan jarak 15 meter dan suara sudah mulai berputus-putus. Di sini kami mendapatkan RSSI dengan minus 93 dan sinyal strangernya masih bagus. Yang selanjutnya dengan jarak 20 meter, di sini sinyalnya sudah mulai, di sini suara sudah mulai terputus-putus dan RSSI-nya 98. Selanjutnya yaitu dengan jarak 25 meter. Di sini sambungan telah terputus dan nilai RSSI-nya sudah tidak ada. Selanjutnya. Nah, pada tabel kedua, di sini Bluetooth tanpa penghalang. Di sini yang pertama kami melakukan pengukuran pada jarak 5 meter dan kekuatan sinyal masih sangat jelas. Dan di sini nilai RSSI-nya minus 77 dan sinyal strangernya very good. Dan yang kedua kami melakukan jarak pada 10 meter dengan kekuatan sinyal masih bagus dan nilai RSSI-nya minus 81 dan sinyal strangernya very good juga. Dan pada jarak 15 meter di sini suara dari Bluetooth-nya masih jelas dan nilai RSSI-nya minus 92 dan kekuatan sinyalnya masih bagus juga. Dan selanjutnya pada jarak 20 meter di sini suara dari Bluetooth sudah mulai putus-putus dan nilai RSSI-nya minus 93 dan sinyal strangernya masih bagus. Dan pada pengukuran di 25 meter di sini suaranya sudah mulai putus-putus kali dan nilai RSSI-nya minus 100 dan di sini sinyal strangernya sudah mulai low. Selanjutnya pada jarak 30 meter sambungan sudah terputus dan tidak memberikan nilai RSSI. Selanjutnya kita ke tabel yang ketiga. Tabel ketiga itu menggunakan penghalang. Kami memakai router yang bernama Yuknon Site. Yang pertama kami melakukannya menggunakan penghalang, mendapatkan RSI sebanyak min 30 dBm. Kekuatan signalnya masih excellent, kecepatannya masih 65 Mbps dan 62 Mbps. Yang kedua masih pada router yang sama, Yuknon Site didapatkan RSSI min 32 dBm. Kekuatan sinyalnya masih excellent, kecepatannya masih 65 pada jarak 1 meter. Kekuatan sinyalnya masih
57 Mbps. Yang ketiga masih sama, tapi kami mendapatkan RSI yang meningkat sebesar min 58 dBm. Dia kekuatan sinyalnya masih very good. Kekuatan sinyal masih 65 Mbps, sama saja 5 meter ini kekuatan downloadnya sebesar 49 Mbps. Dan tampaknya dari semua tabel yang kami lakukan pengujian ini terdapat signal yang berbeda-beda dari excellent, very good, sama low average dan ke bawahnya. Dari 10 meter, 15, 20 sampai 25 meter terdapat penurunan kekuatan download dari 62 ke 57 tetap menurun sampai dia 3. Oke, next. Oke, yang keempat terdapat tabel WiFi tanpa penghalang. Kami masih memakai router yang sama. Kami mendapatkan yang pertama masih RSSI-nya min 35, yang kedua 44, yang ketiga 56, yang keempat 62, yang kelima 66. Terdapat perbedaan signal strength atau kekuatan signalnya. Yang pertama itu yang min 35, dia masih kuat pada jarak 0,5 meter. Yang kedua RSSI-nya min 44 dBm, masih kekuatan sinyal excellent pada jarak 1 meter. Kekuatan sinyal very good pada jarak 5 meter. Yang keempat min 62, dia good pada jarak 10 meter. Yang keempat min 66 dBm, dia masih good pada jarak 15 meter. Sampai dengan yang terakhir pada min 91 dBm, dia udah without signal, atau dia udah mulai menurun sampai turun pada jarak 40 meter dan kekuatan downloadnya di 2 Mbps. Udah, selanjutnya next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan grafik RSSI PS jarak. Nah, di sini saya akan membahas grafik Bluetooth dulu. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan grafik Bluetooth menggunakan penghalang. Nah, grafik ini pada saat pengukuran 1 meter, RSSI-nya itu min 50 yang sebelah kiri. Nah, pada saat jarak 25, RSSI-nya itu menurun drastis karena sudah low. Sinyalnya sudah tidak ada, sudah terputus. Nah, yang kedua yaitu grafik Bluetooth tanpa penghalang. Nah, tanpa penghalang ini jarak maksimalnya yaitu 30 meter. Berbeda dengan Bluetooth menggunakan penghalang. Kalau Bluetooth menggunakan penghalang yaitu jarak maksimalnya 25 meter. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya grafik RSSI PS jarak. Nah, grafik yang ketiga dan yang keempat ini merupakan grafik Wi-Fi tanpa penghalang dan grafik Wi-Fi menggunakan penghalang. Nah, yang sebelah kiri yaitu jarak maksimal Wi-Fi tidak menggunakan penghalang sehingga jarak tempuhnya itu cukup besar. Nah, di sini pada jarak 40 meter RSSI-nya itu minus 90, artinya dia semakin kecil. Nah, semakin kecil berarti kekuatannya itu semakin kecil juga, min 90. Yang keempat yaitu grafik menggunakan penghalang. Nah, di sini jarak maksimalnya cuma 25 meter saja karena menggunakan penghalang, entah itu pintu atau dinding atau benda padat yang lainnya. Di sini pada jarak 25 meter RSSI-nya yaitu min 82. Di situ sudah terputus karena sudah low sinyalnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada grafik throughput Wi-Fi. Yang pada grafik ini terdapat 2 garis, yaitu garis berwarna biru dan garis berwarna oranye. Kalau garis berwarna biru itu Wi-Fi tanpa penghalang, sedangkan kalau berwarna oranye itu Wi-Fi penghalang. Nah, ini terdapat perbedaan
yang signifikan. Kalau WiFi menggunakan penghalang itu jarak maksimalnya yaitu cuma 25 meter, sedangkan WiFi tanpa penghalang jarak maksimal sinyalnya yaitu 40. Artinya semakin besar jaraknya maka semakin besar juga sinyalnya akan terputus atau hilang. Oke, selanjutnya grafik perbandingan WiFi versus Bluetooth. Yang sebelah kiri merupakan dampak penghalang WiFi dan yang sebelah kanan merupakan dampak penghalang Bluetooth. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini terdapat dua garis, yaitu garis biru dan juga garis oranye. Kalau garis biru itu menggunakan penghalang, WiFi menggunakan penghalang, sedangkan yang berwarna oranye itu WiFi tanpa penghalang. Nah, di sini terdapat perbedaan. Ya, pada garis yang berwarna biru, yaitu WiFi menggunakan penghalang, ketika jarak 25 meter, RSSI-nya itu minus 82. Artinya jika semakin jauh jaraknya, RSSI juga akan semakin kecil. Kemudian pada garis yang berwarna oranye, WiFi tanpa penghalang, pada jarak di sini terdapat perbedaan dari minus 68 ke minus 82. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika semakin dapat disimpulkan bahwa kalau menggunakan penghalang itu RSSI-nya semakin kecil atau sinyalnya semakin tidak kuat, semakin kecil juga. Kemudian yaitu dampak penghalang Bluetooth. Di situ terdapat juga garis yang berwarna biru dan juga garis yang berwarna oranye. Kalau yang berwarna biru itu Bluetooth menggunakan penghalang, sedangkan yang berwarna oranye itu Bluetooth tanpa penghalang. Dari grafik ini terdapat bahwa pada garis oranye jarak maksimalnya yaitu 30 meter, sedangkan dapat disimpulkan bahwa jika ada penghalang atau benda yang menghalangi sinyal untuk disalurkan, maka kekuatan sinyal akan menurun. RSSI-nya juga akan menurun. Pada jarak 25 meter itu sinyal Bluetooth-nya sudah hilang karena Bluetooth-nya itu terhalang oleh pintu atau benda padat lainnya. Oke, sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, kita masuk di kesimpulan. Berdasarkan pengujian yang telah kami lakukan, kinerja WiFi dan Bluetooth dipengaruhi oleh jarak dan komunikasi dan keberadaan dari penghalang. Semakin jauh jarak dan semakin banyak hambatan, kualitas dari sinyal dan performanya akan cenderung semakin menurun. Parameter kinerja seperti RSSI, throughput, latensi, dan paket loss dapat digunakan untuk menilai kualitas komunikasi wireless secara objektif. Hasil pengujian ini dapat menjadi acuan dalam memilih teknologi wireless yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di kondisi nyata. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.